Ruang Dewa Beladiri, Bab 221 sampai dengan 225. Bab 221 Tubuh Hegemoni. Setelah putus dengan Warhaven Alliance, saya harus bertanya tentang urusan Hua Menghan. Saya khawatir saya harus mencari cara lain, tetapi Ye Xiwen tidak menyesalinya. Orang tidak bisa menjadi sombong, tetapi harus ada lawan sombong yang memprovokasi dia dua kali. Bagaimana bisa Ye Xiwen bisa tahan? Jika tidak Xiao Zhen hadir, Ye Xiwen takut bahkan Aguda juga akan dibantai bersama. Ye Xiwen berjalan menuju kedalaman Pulau Wan Yao. Sebelum itu, ia hanya bergoyang di daerah sekitarnya. Untuk seluruh Pulau Wan Yao, tidak ada yang dihitung. Ye Xiwen datang ke daerah terlarang, dan pohon-pohon di jalan menutupi langit. Saya tidak tahu sudah berapa lama, dan sebuah pohon telah meningkat. Pulau Wan Yao ini terlalu aneh. Suara Yemo muncul di benak Ye Xiwen. Aku jarang melihat tempat yang aneh setelah bertahun-tahun bertarung dengan raja. Aura penuh, jauh lebih dari dunia luar, tetapi itu adalah tempat di mana binatang buas merajalela. Bahkan budidaya Ye Xiwen hanya bisa berhati-hati. Di langit, tanah akan melalui iblis yang mengerikan dari waktu ke waktu. Binatang itu, udara yang lewat bisa membunuh monster orang kuat bawaan itu. Ye Xiwen berlari sepanjang waktu, dan dia tidak akan bisa sampai di sini. Di kejauhan, sebuah bangkai kapal jatuh ke mata Ye Xiwen. Ye Xiwen dengan cepat naik untuk melihatnya. Meskipun medannya telah tertutup oleh pohon-pohon kuno, Ye Xiwen masih bisa melihat bahwa paviliun marmer putih adalah alun-alun besar. Kadang-kadang warna putih yang muncul mengkonfirmasi pemikiran Ye Xiwen. Sebuah monumen batu di antara dua pohon kuno menyebabkan perhatian Ye Xiwen. Ini adalah batu besar yang mungkin memiliki panjang lebih dari 10 meter. Ini mungkin karena batu itu benar-benar terpotong oleh 3 titik. Yang kedua adalah lebih dari sepertiga. Pada sepertiga sisanya dari loh batu, ada kata ambigu yang lama. Ye Xiwen maju dan menjangkau dan mencoba untuk menghapus kotoran pada karakter kuno. Tiba-tiba, pada saat dia menyentuh heksagram kuno, tiba-tiba pemandangan di sekitarnya berubah dengan liar, dan Ye Xiwen tampaknya berada di langit di atas kelompok istana. Hula, boom, di awan yang jauh, ular dan naga listrik yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berlari ke kompleks bangunan yang megah, dan untuk sementara waktu tidak tahu berapa banyak bangunan yang runtuh. Berani berserakan di sini. Membanting hantaman semburan megah datang dari segala arah. Hei! Bel rendah berbunyi, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya menyebar seketika, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam yang tak terlihat. Beri aku istirahat. Itu adalah minuman besar. Kolom gas emas dengan lebar beberapa puluh kaki lurus ke langit, dan awan yang tebal dan tidak tahu berapa meter yang rusak. Suara itu baru saja jatuh, jubah kaisar emas, penuh dengan pria paruh baya yang agung dan tampak berat terbang di atas bangunan yang rusak, menatap langit dengan dingin. Di langit, berkali-kali awan gelap yang berserakan langsung menggumpal lagi, dan mata besar muncul di tengah-tengah awan. Anda berani melawan langit, Anda tidak bisa menahan diri. Suara merajuk datang dari segala arah. Kilatan besar petir jongkok, lalu, adegan itu gila lagi. Mata Ye Xiwen, rahmat anggun, jubah kuning untuk ditambahkan, seorang pria dengan nyala api melompat di antara alis selama 9 hari. Di kaki adalah bintang yang tak terhitung jumlahnya jauh-jauh batal tak berujung. Surga dan bumi tidak berbelas kasihan dengan semua hal seperti anjing. Jika aku seorang kaisar surgawi, aku akan adil dan terbuka untuk dunia. Ye Xiwen. Minuman keras Yemo menarik Ye Xiwen keluar dari ilusi. Ye Xiwen hanya bisa menghisap udara dingin, dan bagian belakangnya benar-benar basah kuyup. Jika tidak ada tinta daun untuk menghentikannya, dia akan sangat dimanja sampai roh yang sebenarnya dimusnahkan. Tempat ini terlalu aneh. Monumen batu ini juga. Pada saat ini, Ye Xiwen dapat memahami apa kata pada tablet batu itu. Ini adalah kata kuno yang mendalam, pintu. Bagian yang terpotong di atas harus berupa pintu tertentu, atau pintu tertentu.
Ye Xiwen menebak ini, tapi dia tidak yakin bahwa lingkungannya terlalu mengejutkan. Ada langit buas di sini, dan mungkin telah mati karena kekuatan Yaozu, atau itu hanyalah kuburan Yaozu. Ye Mo mengatakan bahwa tubuh kecil itu adalah tremor. Ye Xiwen, mungkin kita salah kali ini. Jika ini benar-benar kuburan Yaozu yang kuat, itu mungkin salah satu tempat paling menakutkan di dunia. Petik 2. Ye Xiwen mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak apa-apa. Banyak orang telah datang di masa lalu, dan lebih banyak yang mati dalam penaklukan satu sama lain. Sebaliknya, itu karena orang yang meninggal di Pulau Wan Yao tidak terlalu banyak. Juga, tapi di sini ada tempat berburu alami. Kamu telah melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Setiap monster yang kamu bunuh memiliki benang emas di dalam darah. Meskipun mungkin sedikit, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua apakah keturunan abadi. Saya punya cara untuk mengekstraksi sifat ilahi dari darah mereka, untuk memuaskan hegemoni Anda. Hegemoni Anda dan sifat ilahi dari darah ini, pasti dapat memadamkan hegemoni tubuh. Tubuh tertinggi, tak tertandingi dalam tubuh, tidak akan menjadi masalah di masa depan untuk merobek iblis. Ye Mo segera tidak lagi peduli tentang berbagai hal di pulau ini, tetapi mulai bersemangat, haha, ini tetapi manfaat Tianda, para dewa, ini bukan sesuatu yang bisa Anda lihat di mana saja. Petik 2. Untuk setiap keluarga dewa, anak-anak yang membangunkan darah tidak ternilai dan akan segera dimasukkan dalam kelompok elit. Setiap penangkapan para dewa akan segera terdaftar sebagai musuh semua dewa. Meskipun mereka memiliki kontradiksi seperti itu pada hari kerja, mereka semua konsisten dalam masalah ini, jadi tidak ada yang berani untuk langsung menghadapi mereka dalam masalah ini. Anda harus tahu bahwa nenek moyang keluarga-keluarga dewa ini semuanya abadi, yaitu para dewa yang dikabarkan abadi. Tuhan tahu bahwa mereka masih tidak memiliki generasi noda darah generasi kedua. Orang-orang tua yang paling dekat dengan Tuhan, meskipun tidak sangat mudah untuk membangun keabadian, tetapi selama satu atau dua dari orang-orang tua ini bertahan, mereka dapat mengubah dunia keluar dari langit. Siapa yang berani memprovokasi? Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga mereka tidak memiliki seorang lelaki tua yang duduk di kota, dan senjata yang digunakan oleh leluhur mereka? Senjata ajaib, fusi dengan santai meninggalkan sesuatu, sudah cukup untuk membuat rata-rata orang hancur. Hal yang paling sulit di dunia adalah orang-orang ini. Ini universal di seluruh dunia. Para dewa itu sendiri sulit dilihat, apalagi membiarkanmu membunuh mereka dengan santai. Membunuh seseorang pasti menyebabkan keributan yang hebat, apalagi begitu banyak. Gunung dan gunung semuanya adalah dewa. Apa konsep ini? Meskipun keilahian para dewa ini hampir tidak ada, tetapi jumlahnya sangat besar, waktunya cukup, lebih dari setahun, cukup untuk mengumpulkan cukup keilahian, berolahraga menjadi tubuh hegemonik. Yaitu, Ye Xiwen mengikuti monster tua Ye Mo. Jika Anda mengubah rata-rata orang, tidak mungkin melakukannya, tetapi jika tahun ini, mereka telah memakan monster jahat ini, dari waktu ke waktu, untuk masa depan. Latihan sangat bermanfaat. Ini juga mengapa orang yang pergi ke Pulau Wan Yao, kecepatan kultivasi akan jauh lebih cepat daripada mereka yang belum datang ke Pulau Wan Yao, yang merupakan salah satu alasan terpenting. Hei! Seekor binatang buas bersisik hancur oleh Ye Xiwen, dan darahnya tercecer. Seperti yang dipikirkan Ye Xiwen, darah itu mengandung sutra emas, yang merupakan lambang darah para dewa. Di bawah bimbingan Ye Mo mulai menyerap keilahian monster ini. Ye Xiwen memobilisasi tubuh hegemonik tubuh, membentuk kilau seperti perunggu di kulit Ye Xiwen. Melihat masa lalu itu kuat dan kuat. Meskipun Ye Xiwen terlihat kurus, itu hanya kerangkanya yang kecil, dia tidak kurus. Karena dewa dalam darah binatang buas itu diserap oleh Ye Xiwen, setelah Ye Xiwen menjalankan dahak hegemonik, kulit perunggu yang tampak samar memiliki sedikit sutra emas, yang seperti kapiler Ye Xiwen. Ketika semua benang sutra emas ini tertutupi dengan tubuh Ye Xiwen,
itu adalah Ye Xiwen yang telah berhasil mempraktikkan tubuh hegemonik, semacam tubuh tirani yang lebih tirani daripada tubuh hegemonik. Kekuatan yang mengerikan. Setelah Ye Xiwen menyerap keilahian monster itu, kilau darah langsung meredup, dan Ye Xiwen menerima pekerjaan itu, dan perunggu dan emas langsung mundur. Ye Xiwen berkata dengan napas lega, jika kamu tidak bisa terus seperti ini, binatang buas dengan jalan nyata dan alam kecil hanya bisa membuat hegemoni saya sedikit maju, bahkan 1 dalam 1000, tidak kurang dari 1 dalam 10.000. Sudah. Petik 2. Ye Xiwen telah membunuh sehari semalam, membunuh tubuh ilahi binatang iblis dan hanya membiarkan hegemoninya menembus ke titik 5-10.000. Dalam hal ini, berapa banyak kepala dunia nyata akan dibunuh binatang itu dapat membuat tubuh hegemoniknya benar-benar berlatih. Saya khawatir tidak ada cara untuk melengkapi badan hegemoni ini selama lebih dari setahun. Dan ini adalah satu-satunya waktu dan kesempatan yang paling mungkin untuk berlatih tubuh hegemonik. Keluar dari Pulau Wan Yao, ada kesempatan untuk menemukan begitu banyak monster dengan darah para dewa, dan tidak ada yang bertanggung jawab. Anda hanya bisa berjongkok bunuh penyerapannya. Jika ini masalahnya, maka tubuh hegemonik akan menjadi iga ayam yang tidak tinggi dan rendah. Aku punya cara. Kita pergi untuk menemukan monster yang telah melampaui ranah legendaris, misalnya patung dapeng bersayap emas yang kamu temui sebelumnya. Ye Moxi berkata sambil tersenyum. Mencari kematian, sebenarnya ada banyak cara. Ye Xiwen memiliki sedikit ketidakberdayaan. Aku tidak berbicara tentang membiarkanmu pergi langsung ke mereka. Mereka sangat sulit untuk memulai, tetapi telur di bawah mereka, anaknya jauh lebih baik. Bab 222 Puing aturan. Hei! Jeritan, bergema di langit dan bumi, angin di seluruh Pulau Wan Yao berubah warna, burung api besar terbang melintasi langit, di mana ia lewat, udara terbakar, ruang mendidih, ini saat menderu lagi dan lagi, gunung dan hutan terguncang. Ye Xiwen bersembunyi di rerumputan dan melihat burung api di langit, dan dia menghela nafas lega. Di tangannya, dia memegang telur raksasa dengan ukuran setengahnya. Flamingo ini adalah keturunan dari binatang Suzaku kuno, dan hubungannya tidak jauh. Kedewasaan adalah monster yang melampaui dunia mengerikan di atas legenda. Ye Xiwen menghela nafas lega dan melihat telur di tangannya, yang merupakan panen besar. Untuk mendapatkan telur ini, ia dapat mengatakan bahwa ini adalah kehidupan dengan 9 kematian. Tentu saja, burung api sangat ketat untuk perawatan telurnya. Rata-rata orang tidak dapat menutup sama sekali, yaitu Ye Xiwen. Dengan karakteristik magis dari pekerjaan ini dapat didekati dan diam-diam ambil telurnya. Ye Xiwen menemukan sebuah gua dan meletakkan telurnya. Dalam kegelapan, telur raksasa ini memancarkan api redup. Ye Xiwen tidak ragu-ragu, mulai memobilisasi kalajengking hegemonik, mulai menyerap esensi telur di depannya. Ragu-ragu namun tidak mencolok, sehingga tidak terbentuk, tetapi disajikan esensi sebuah kelompok. Pairidin. Jangkrik bening bersiul di sekitar telinga, seutas sutra merah berliku menjadi burung api kecil, tetapi diserap oleh Ye Xiwen. Kulit perunggu Ye Xiwen mulai merayapi jejak sutra emas. Burung api ini adalah keturunan dari binatang purba, dan tidak terlalu berjauhan. Bahkan jika itu bukan burung dewasa, itu hanya telur, tetapi sifat ilahi jauh. Jauh lebih dari monster yang Ye Xiwen bunuh sebelumnya. Ye Xiwen memperkirakan bahwa jika burung api itu terbunuh, keilahian yang terkandung di dalam dirinya benar-benar cukup untuk menyelesaikan budidaya tubuh hegemonik. Namun, ini hanya memikirkannya, burung api itu dewasa, bahkan jika dia adalah master legendaris, dia hanya bisa melarikan diri seperti anjing di rumah, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melarikan diri. Selain sifat ilahi yang terkandung dalam telur ini, energi yang terkandung dalam telur ini juga sangat kecil, langsung diserap oleh Ye Xiwen ke dalam tubuh, dan mulai perlahan menerobos. Dia telah berada di kebenaran untuk sementara waktu, dan dia telah berlatih hampir siang dan malam, tetapi masih belum ada tanda-tanda terobosan.
Ranah dunia 5 kali lipat masih sangat kuat, tetapi setelah menyerap telur ini, ia mengandung Tuhan. Setelah kekuatan seks yang mengerikan, perbaikan keras kepala Ye akhirnya mulai menerobos. Dini hari berikutnya, Ye Siwen akhirnya membuka matanya dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dalam satu malam, dia akhirnya memperbaiki polisi di telur nyala api. Benang sutra emas Ye Siwen tidak lagi seperti yang asli. Dua benang sutra emas sekarang terkonsentrasi di mata Ye Siwen. Pada generasi pertama, setelah Ye Siwen meluncurkan hegemoni, matanya akan menunjukkan warna emas yang cerah, dan saat ia menyerap semakin banyak keilahian, ia akan ditutupi dengan sutra emas. Pada saat itu, Ye Siwen akan sepenuhnya menyelesaikan hegemoni. Tubuh tak tertandingi mengerikan. Hegemoni yang dibudidayakan oleh tubuh berat tidak dilahirkan di alam, melainkan dibudidayakan lusa. Oleh karena itu, biasanya tidak terlihat ketika biasanya digunakan. Meskipun tubuh sudah sangat kuat, itu setelah peluncuran hegemoni yang sebenarnya. Sangat berbeda. Setelah meluncurkan hegemoni, Ye Siwen dianggap sebagai hegemoni kuno para dewa untuk menghentikan pembunuhan para dewa, dan tubuh hegemonik tidak diragukan lagi merupakan versi upgrade dari hegemoni. Bagi yang lain, tentu saja tidak berani untuk merevisi seni bela diri yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Secara khusus, kesewenang-wenangan hegemoni begitu sombong sehingga akan diledakkan oleh Yuan nyata, tetapi Ye Siwen tidak sama. Ye Siwen, tubuh Jue sebenarnya hanya mendapat lapisan pertama, dan hegemoni di belakangnya. Pada dasarnya Ye Siwen sendiri yang tahu, meskipun saya tidak tahu apakah itu versi aslinya, tetapi Ye Siwen percaya bahwa dengan bantuan ruang misterius di pikiran itu, pahami bahkan jika itu bukan versi asli, tubuh berat tidak kalah dengan versi aslinya. Karena lapisan kedua dari seluruh tubuh berat mulai dipahami sendiri oleh Ye Siwen dan dikembangkan sendiri, pemahaman tentang tubuh berat telah mencapai titik di mana itu belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan mungkin ditemukan oleh tubuh berat. Master tertinggi tahu lebih banyak tentang itu, lagi pula, ia memiliki bantuan ruang misterius di benaknya untuk membantu mengidentifikasi kerentanan dan memperbaikinya. Karena itu, Ye Siwen berani menambahkan Tuhan untuk membentuk barang-barangnya sendiri, yang disebut tubuh hegemonik. Pada tirani, itu lebih mengerikan daripada hegemoni dari dunia yang sama, dan itu mengerikan. Lagi pula, ini adalah integrasi keilahian dan darah, belum lagi kekuatan. Tubuh masih belum lengkap, tetapi pada setiap langkah, Ye Siwen percaya bahwa ia telah mencapai kesempurnaan dan dapat mencapai kesempurnaan kultivasi. Ini juga hasil dari perhitungan yang telah ditumpuk dengan lingxi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Ye Siwen belum mencobanya, aku tahu itu akan menjadi yang paling sempurna. Dibandingkan dengan kemajuan tubuh hegemonik, yang benar-benar membuat Ye Siwen bahagia adalah bahwa ia akhirnya mengambil langkah paling penting dan mencapai puncak kebenaran, karena akumulasinya terlalu kaya, dan ia lebih jujur daripada siapapun, jauh melebihi level orang awam. Ketika dia berada dalam kebenaran rangkap 3, kekuatan dan akumulasi pertarungan sesungguhnya telah mencapai puncak dunia nyata. Ketika dia menembus keempat yang benar, dia telah mencapai kesempurnaan, akumulasinya telah tiba. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, yang merupakan penyebab hambatan. Sekarang telur burung api mengandung kekuatan insentif ini. Energi kehidupan yang maju membuat Ye Siwen akhirnya menyelesaikan perubahan kualitatif. Setelah melewati ambang ini, ia akhirnya mencapai kebenaran. Alam kecil dan lengkap, kekuatan tempur nyata, sudah cukup untuk bersaing bahkan dengan mengalahkan 6 senjata kebenaran. Ini berarti bahwa Ye Siwen akhirnya memasuki peringkat teratas lebih dari 1000 prajurit di Pulau Wan Yao. Di antara lebih dari 1000 prajurit di Pulau Wan Sui, sebagian besar dari mereka tentu saja adalah prajurit satu arah, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kebenaran dari kesempurnaan kecil 5 kali lipat adalah keberadaan burung Phoenix langka, apalagi penguasa ke-6 bajak laut. Ada begitu banyak 20 atau 30 orang.
benar-benar mampu membangkitkan kejayaan Pulau Wan Yao, yaitu puluhan orang lain pada dasarnya tidak berkualitas. Ye Siwen merasakan rasa manisnya. Jika dia bisa melengkapi tubuhnya, maka tubuhnya akan menjadi kuat dan tidak ada yang tahu. Namun, sulit untuk menembus energi telur. Jika kerajaan Ye Siwen sebelumnya adalah 1000 mil, maka energi telur adalah lubang semut yang secara instan meruntuhkan penghalang di wilayahnya. Dia menerobos masa lalu dalam sekejap. Setelah itu, saya harus terus menumpuk. Di pulau ini, selain makhluk mengerikan seperti Flambird, ada banyak makhluk yang sangat menakutkan lainnya. Anak-anaknya, atau telur, diperlukan bagi Ye Siwen untuk mengolah tubuh. Bisa dibayangkan bahwa anak-anak muda monster di Pulau Wan Yao akan menderita. Tapi aku belum menunggu Ye Siwen untuk berpikir lebih, membanting tanah, lonceng gemuruh di langit yang jauh, bersama dengan cahaya warna-warni lonceng yang bergoyang dari langit yang jauh, menutupi seluruh pulau, membentuk seluruh pulau, membentuk pesona yang mengerikan. Kapan? Ledakan lonceng merdu berlanjut, dan monster di seluruh Pulau Wan Yao tiba-tiba bersemangat. Hei! Monster di seluruh Pulau Wan Yao semua bersemangat, dan mereka berteriak di langit, seolah-olah mereka menggemakan semburan lonceng. Pulau itu akan diblokir, kata Ye Mo. Baiklah. Ye Siwen mengangguk, yang juga berarti bahwa dia akan memasuki pembunuhan paling brutal di Pulau Wan Yao. Pada tahun ini, setiap orang tidak memiliki cara untuk menghubungi dunia luar, yang dapat mereka andalkan adalah diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, semua orang perlahan-lahan akan melepaskan sifat mereka sendiri dan bertempur dengan lebih ceroboh. Selanjutnya, menunggu penaklukan semua orang akan lebih berdarah dan kejam. Tanda pisah. Orang-orang di pulau itu masih tenggelam dalam suara pulau itu. Sebuah pesan segera menyapu pulau itu, dan seseorang menemukan pecahan aturan di pegunungan. Tiba-tiba sensasional seluruh Pulau Wan Yao, apa hukumnya? Untuk tuan dari alam bawaan, mungkin pertanyaan yang sangat samar, tetapi bagi mereka tuan ini, terutama para jenius super tangan sejati mereka masih bisa tahu sangat jelas. Tidak peduli seberapa banyak seseorang harus berlatih, semakin dia datang ke masa depan, semakin dia harus menyentuh hukum. Hukum adalah esensi dari segala sesuatu di surga dan bumi. Menguasai esensi dapat terus berkembang. Ini juga merupakan cara mendasar untuk mengolah ke dalam dunia legenda, tidak ada cara lain. Yang disebut kebenaran adalah bahwa kembali ke alam telah mulai menerobos penampilan dan mulai mengeksplorasi esensi materi. Para penguasa dari dunia legendaris, sampai batas tertentu, adalah penguasa teror yang dapat menggunakan aturan-aturan ini. Meskipun mungkin sedikit dalam kisaran kecil, itu sudah cukup untuk master level sejati. Yang disebut sebagai master legenda setengah langkah adalah bahwa sentuhan samar dari aturan, tetapi tidak sepenuhnya disentuh, masih dalam ranah yang tidak tahu. Jika Anda ingin mengandalkan pemahaman Anda sendiri, bahkan jenius tak tertandingi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya. Inilah sebabnya mengapa bahkan sekolah besar seperti Yuanzhong memiliki ratusan murid sejati, tetapi penguasa dari dunia legendaris dihitung. Bab 223 Temui Perang Tianmeng. Penguasa kebenaran hanya untuk menyadari bahwa jalan menuju masa depan akan kembali ke kebenaran, dan tidak dapat dikacaukan oleh hal-hal yang dangkal. Itu yang disebut gunung bukanlah gunung, mengawasi air bukanlah air, itu adalah alam yang demikian. Tetapi penguasa dari dunia legendaris adalah untuk memulai kontak awal dengan hukum setelah kembali ke aslinya. Tapi aturannya sangat mudah untuk dipahami. Rata-rata orang tidak memiliki cara untuk memahaminya. Hanya 1 dari 1000 orang yang dapat memahami diri mereka sendiri. Bahkan di Pulau Wan Yao, tempat berkumpulnya para jenius super ini memiliki pemahamannya sendiri. Tidak akan ada lebih dari 10 orang. Ini sudah mengumpulkan 10 negara di wilayah Tenggara. Masing-masing dari ribuan orang ini dapat dikatakan jenius di antara ratusan juta orang,
tetapi orang-orang yang secara alami dapat memahaminya masih jarang. 100:1, dapat dilihat betapa sulitnya memahami diri sendiri, tetapi apa yang disebut jalan 50 hari adalah 49, semua memiliki secercah kehidupan, dan bagi mereka yang terlambat mencapai hukum ada sesuatu yang ada cara bagi mereka untuk berhubungan dengan hukum sebelumnya. Itu adalah hukum puing-puing, bahkan penguasa dari dunia legendaris tidak dapat diringkas, menunjukkan berharganya. Sesuai dengan kepentingannya, itu adalah tingkat kelangkaannya, sehingga penguasa seluruh pulau mendidih. Aturan pertama dari beling itu dibawa ke dalam tas oleh elang utama dari Liga Utama pertama di pulau itu. Dikatakan bahwa hari pembunuhan itu rusak dan hukum lahir, tidak hanya menarik banyak manusia, tetapi juga banyak orang di pulau itu. Monster-monster itu juga tertarik, dan beberapa monster sudah membuka kecerdikannya. Ini disebut peri, tetapi bahkan jika ada banyak monster yang belum membuka pikiran mereka, mereka mengetahuinya tanpa sadar. Betapa pentingnya hal itu bagi diri Anda sendiri. Hanya potongan hukum pertama yang menyebabkan kematian tragis lebih dari 20 hari kesombongan, dan pertempuran sengit itu tak terbayangkan. Segera setelah film kedua, ketiga, dan keempat, potongan-potongan hukum ke-8 lahir, tiba-tiba meledakkan suasana hati banyak orang. Ini adalah hukum puing. Di masa lalu, bahkan talenta terbaik mereka tidak terpapar pada hukum dan fragmen ini. Di antara mereka dapat dipromosikan menjadi legendaris. Dan yang paling penting, mereka semua tahu bahwa dengan 4 undang-undang yang keluar, semua orang tahu bahwa seharusnya tidak ada terlalu banyak aturan untuk keluar, mungkin bagian. Berikutnya adalah bagian terakhir. Ada juga banyak orang yang terkenal, banyak orang tahu bahwa alasan kemunculan fragmen hukum ini sebenarnya terkait dengan penutupan pulau ini. Kali ini banyak orang yang menduga bahwa mungkin akan terpecah. Hubungan antara ruang, ketika ruang terpecah, banyak hukum juga terfragmentasi, dan fragmen yang tersisa mengalir keluar. Ini sangat umum di antara retakan ruang angkasa. Orang-orang ini adalah jenius teratas dari setiap keluarga. Tentu saja, mereka tidak sebodoh orang biasa. Mereka semua tahu bahwa ada berbagai jenis retakan ruang di dunia, dan retakan dalam ruang ini. Di sekitar, ada banyak hukum yang rusak, dan banyak orang menunggu di sana, tetapi mereka semua dibagi oleh kekuatan besar. Bukan kekuatan besar Yuanzong yang mendominasi negara, tetapi setidaknya mendominasi domain. Kekuatan besar, kekuatan itu dapat mencapai. Selain itu, ada banyak ancaman di sekitar celah-celah di ruang angkasa, namun, tidak ada dunia yang tidak diketahui di balik celah-celah di ruang angkasa itu. Secara keseluruhan, bahkan bagi mereka, hukum puing terlalu berharga, dan banyak dari mereka mungkin tidak dapat mencapainya. Terlebih lagi, ketika ruang di pulau itu perlahan stabil, akan ada semakin sedikit aturan hukum. Pada awalnya, 2 potong muncul satu hari, dan jumlah kejadian sekarang semakin sedikit. Lebih banyak orang bersemangat. Di mata ekspektasi semua orang, aturan ke-9 puing akhirnya muncul. Untuk sepotong hukum ini, Ye Xiwen juga pasti akan menang. Karena pengamatan Tianyuan Mirror, Ye Xiwen juga menemukan bahwa ruang di dekat sini telah sepenuhnya stabil, artinya, ini mungkin potongan hukum terakhir, dan tidak akan ada lagi pecahan hukum. Tapi kamu tidak punya terlalu banyak harapan, kamu tidak bisa seperti mereka. Ye Moxi berkata sambil tersenyum. Kamu adalah raja besar berikutnya di dunia iblis. Bagaimana kamu bisa seperti mereka? Kamu harus pergi tanpa nenek moyang. Kamu harus pergi keluar. Ada jalan pintas ke jalannya sendiri, tetapi jika Anda pergi, pencapaian Anda akan sangat terbatas. Petik 2. Ya, Ye Mo belum melepaskan niat untuk membiarkan Ye Xiwen memasuki sihir, tetapi Ye Xiwen telah mengabaikan kata-katanya, karena ia terbiasa dengan itu. Hampir setiap hari, Ye Mo harus melafalkannya lagi. Sepertinya Ye Xiwen tidak tertarik menjadi iblis. Penampilan Yu Huai. Banyak dari mereka akan mengintegrasikan hukum ke dalam tubuh mereka, sehingga tubuh dapat menyelesaikan resonansi dan kesesuaian hukum.
Ye Mo berkata, ini terkait dengan hukum, pada dasarnya berbagi hukum dengan hukum semakin kuat potensi pengembangan, semakin kuat potensi pengembangan mereka di masa depan. Jika potensi pengembangan hukum sangat buruk, mereka tidak akan memiliki potensi pengembangan di masa depan. Petik 2. Tapi jika itu berbeda dari dirimu sendiri, itu yang paling cocok untukmu, dan masa depan juga menjanjikan. Ye Mo menjelaskan, tapi kamu masih bisa merujuknya. Kata Ye Siwen, tidak peduli apakah aku menggunakannya atau tidak, fragmen hukum ke-9 ini, aku harus memperbaikinya. Ye Siwen berkata dengan kepalan tinju. Ye Siwen dan Ye Mo dengan cepat bergegas ke sudut legendaris dari fragmen hukum ke-9, yang merupakan tempat yang sangat luas dan terbuka. Bunuh mereka, pecahan hukum itu milikku. Semburan suara teriakan bergema di pegunungan, di hutan, ratusan master terbunuh di tengah lapangan, semua jenis latihan seni bela diri hancur dalam kehampaan, alat terbang magis, hanyalah sebuah medan perang surah. Situasi pertempuran jelas jauh lebih intens daripada yang kita pikirkan. Kata Ye Mo. Ye Siwen melihat jauh, tetapi melihat bahwa aliansi perang sedang bertarung dengan aliansi lain. Pada saat ini, mengandalkan kekuatan kuat Liu Yueru dan Xiao Zhen, mereka dengan cepat mendorong aliansi lain untuk hidup. Hanya saja Ye Siwen agak aneh, mengapa dia tidak melihat Wu Shaokun. Sekarang di Pulau Wan Yao, ada puluhan aliansi besar dan kecil, yang kuat memiliki Flying Eagle League, dan yang lemah bahkan tidak memiliki master dengan lebih dari 6 kebenaran. Segera, aliansi yang berperang melawan War Heaven Alliance mengakui dirinya sebagai lawan dan dengan cepat mundur. Ye Siwen masih tidak bereaksi, kapak terbang melemparkan dirinya ke atas Ye Siwen, dengan kecepatan kilat, dan langsung memotong ke wajah Ye Siwen. Ye Siwen dengan cepat pensiun, dan tomahawk besar itu menabrak tanah. Bom, itu lebarnya beberapa ratus meter, dan itu adalah kekuatan tempur yang mengerikan. Ye Siwen sangat marah, dan dia hampir terbelah dua. Serangan menyelinap ini terlalu tak tahu malu. Ye Siwen memalingkan muka, tapi itu adalah pemuda kurus di War Heaven League mengenakan helm liar kuno, yang merupakan mantan suku barbar Agoda. Ye Siwen menatap dingin pada pemuda kurus Agoda, yang sedang menatap dirinya sendiri, dan perlahan-lahan berjalan ke depan tomahawk itu. Pegangan kapak meraih tomahawk dan langsung meremas sepotong kendali atas gagang kapak. Dewa penggunaan, menatap dingin pada Agoda. Seketika memutar di pinggang, dan kapak yang panjang melemparkan dirinya keluar. Sikat, sikat, sikat. Kapak perang besar menghancurkan udara di kehampaan, dengan badai yang mengerikan, dan jatuh ke masa lalu, badai yang kuat, secepat kilat, Ye Siwen bahkan menggunakan beberapa kekuatan hegemoni. Hei, darah berceceran, daging dan darah beterbangan, tomahawk yang besar, dan kehidupan stasiun Agoda terpecah menjadi dua, dan kemudian dipakukan ke tanah, darah digunakan sebagai pegas, pingsan, mata masih sulit dipercaya. Menatap diriku sendiri, aku tidak berpikir bahwa Ye Siwen akan sangat kuat, sebenarnya bisa membunuhnya dengan kapak. Ye Siwen, sebenarnya kamu, apa yang ingin kamu lakukan, dan kami benar menentang perang. Xiao benar-benar berteriak untuk mengejutkan dunia, di bawah kelopak matanya, Ye Siwen membunuh Aguida, ini ada di dalam dirinya. Ada tamparan di wajahnya, dan dia pusing. Apakah dia? Liu Yueru menatap Ye Siwen, tampaknya mengenali Ye Siwen, pemuda yang dibawa oleh Wu Shaokun, tetapi dia segera pergi. Saya mendengarnya setelah sedikit kesulitan dan hari-hari perang. Setelah aliansi pecah, tidak pernah muncul lagi. Pada saat ini, semua orang di War Heaven League juga memandang Ye Siwen tanpa terlihat sangat baik. Lagi pula, Ye Siwen membunuh rekan-rekan mereka di depan mereka, tidak peduli aspek apapun mereka pasti bukan milik mereka. Teman, ini sangat sederhana, dia ingin membunuhku, aku akan membunuhnya, sesederhana itu. Ye Siwen berkata dengan lemah, perlahan-lahan berjalan ke tengah lapangan, dan puluhan orang di Liga Tiantian,
seolah-olah tidak ada generalisasi, sangat ringan tiba di depan semua orang. Bab 224 menekan sepenuhnya. Ini sangat sederhana, dia ingin membunuhku, aku akan membunuhnya, sesimpel itu. Ye Siwen berkata dengan lemah, perlahan-lahan berjalan ke tengah lapangan, dan puluhan orang di Liga Tiantian, seolah-olah tidak ada sifat umum, sangat ringan tiba di depan semua orang. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh bersama kita? Xiao Zhen berkata dengan dingin. Apakah itu musuhmu bersamamu? Kaulah yang ingin melakukannya padaku beberapa kali. Kata Ye Siwen dengan jijik. Sungguh apa kesemeknya yang lembut. Ye Siwen memalingkan muka, dan ada sepotong hukum melayang di atas tengah lapangan, memancarkan jejak samar. Ye Siwen berkata dengan lemah, sebagai dosa, potongan hukum ini diambil. Kamu berani. Xiao Zhen tiba-tiba menjadi marah. Mereka mendapat berita di awal-awal perang, dan setelah berjuang keras, mereka mendapat potongan hukum. Ye Siwen sebenarnya ingin membuka mulutnya dan mengambilnya. Baginya, ini tidak mungkin. Hal-hal, Ye Siwen, ini adalah apa yang kita dapatkan setelah pertempuran Liga Tiantian. Kamu harus membawanya pergi, aku khawatir itu tidak pantas. Kata Liu Yueru saat ini, setelah semua, ini terkait dengan Wu Shaokun, dia juga saya tidak ingin sepenuhnya merobek wajah saya dengan Ye Siwen. Ini adalah sepotong hukum. Anda dan saya sangat jelas tentang nilainya. Selama Anda membiarkan saya mengambil puing-puing hukum, saya akan menghapuskan keluhan Anda. Ye Siwen berkata dengan lemah. Sendiri, kamu juga cocok. Xiao Zhen sangat marah dan tertawa, dan langsung bergegas ke Ye Siwen, dan bentuk tubuhnya berubah menjadi streamer dan langsung membunuh Ye Siwen. Pedang di tangan menari-nari cahaya pedang yang mengerikan, dan langsung menerobos langit dan bumi, dan pergi ke Ye Siwen. Badan hegemoni. Ye Siwen langsung memobilisasi tubuh, dan kulit berubah menjadi warna perunggu. Di bawah sinar matahari, itu seperti reinkarnasi dewa kuno. Dia mengangkat tangannya dan langsung mencubit cahaya pedang. Berubah menjadi naga, membuka mangkuk darah dan melahirkan Xiao Zhen. Kaki Xiao Zhen terhubung, dan tubuhnya terbang keluar dalam sekejap. Melihat bahwa ia telah menghindari gigitan naga ini, naga itu langsung mengenai tanah dan langsung dapat meledakkan lubang besar. Yah, aku tidak menduganya, aku memalingkan muka. Xiao Zhen berkata sambil menghela nafas lega, semua orang memalingkan muka, bahkan Wu Shaokun. Xiao Zhen tidak berpikir bahwa Ye Siwen begitu kuat, dan kekuatan tempur semacam ini bahkan cukup untuk memenangkan bantuan di antara 6 tuan kebenaran. Tapi dia tidak memiliki kesadaran sebelumnya, perasaan ini membuatnya merasa seperti sedang dimainkan. Tapi nasib baikmu akan berhenti di sini. Ini adalah kesalahan besarmu untuk bertarung melawan kita. Xiao Zhen menjerit dan bergegas menuju Ye Siwen. Langit tersapu seperti naga badai yang mengerikan. Sisi dominan Ye Siwen dari saham, hegemoni telah dimobilisasi secara ekstrim oleh Ye Siwen, seperti kelahiran kembali tuan kuno, dan langsung bergegas menuju Xiao Zhen. Jiang Wang dan dominasi membanting bersama, dan kedua belah pihak tidak memiliki keterampilan untuk menghancurkan bersama. Boom! Kengerian yang keras, dampak dari gelombang yang tiada taraf, dan langsung jatuh dari cahaya yang cemerlang, tersapu ke segala arah. Boom! Tanah itu roboh dari lubang besar. Kulit perunggu Ye Siwen penuh dengan cahaya mengerikan di matahari, darah mendidih, dan ada sedikit cahaya keemasan, sedikit cahaya ilahi mendidih dalam tubuh Ye Siwen. Dewa-dewa ini membiarkan Ye Siwen memandang masa lalu, seperti dewa perang emas, panglima perang penguasa, membuat orang merasa hati. Semua orang cemburu. Saya menyaksikan 2 orang yang telah terbunuh bersama, terutama orang-orang dari Liga Perang Surga. Beberapa orang mengenali Ye Siwen, tetapi mereka tidak berharap bahwa Ye Siwen ini benar-benar dapat membunuh duta besar mereka. Dan itu tidak jatuh. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak tidak menembak tanpa ampun, dan momentum Ye Siwen seperti naga. Dia tidak memberi Xiao Zhen kesempatan untuk bereaksi.
Dia benar-benar menekan Xiao Zhen dengan kekuatan. Xiao Zhen juga depresi, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan sepenuhnya ditindas oleh Ye Xiwen, yang seperti lelucon konyol di bawah matahari. Dia bahkan tidak melihat orang-orang di matanya dan sepenuhnya menekannya. Kedua belah pihak menerobos ke dalam hutan sepanjang jalan, tindakannya seperti kilat, kedua sisi semuanya adalah gelombang turbulen, energi keras, menghancurkan kayu di sekitarnya secara langsung dan bagian lain, fluktuasi mengerikan dalam lonjakan dahsyat. Saudara-saudara dari Warhaven League terlihat pucat, pertempuran seperti ini benar-benar mengerikan, walaupun mereka juga dikenal sebagai adik lelaki, tetapi mereka merasa bahwa itu bukan lawan dari mereka. Kedua orang ini terlalu mengerikan, kebenaran ada dunia perbedaan antara 6 yang berat dan 6 yang sejati, belum lagi bahwa keduanya adalah supermaster dari kebenaran 6 arah, dan kebenaran 6 arah bukanlah lawan mereka. Ye Xiwen adalah raja-raja di antara 6 raja kebenaran. Pedang panjang Xiao Zhen tidak terkalahkan dan mengerikan, tetapi Ye Xiwen mengerikan, ia benar-benar dapat mengambil Xiao Zhen Jiangwang dengan tangan. Ini membuat Xiao Zhen merasa takut. Daging yang mengerikan. Bahkan Jian-Jian bisa mengambil dagingnya. Ye Xiwen menempatkannya dalam angin dengan daging yang mengerikan. Hei, hei, hei. Angin telapak tangan Ye Xiwen, kehidupan menghantam pedang panjang Xiao Zhen, kekuatan mengerikan dari kejutan langsung Xiao sepanjang perjalanan kembali. Hei, Xiao Zhen lahir dan terbang, dan tidak tahu berapa banyak pohon menjulang yang telah ia pukul. Adegan ini telah membuat banyak orang memandang Ye Xiwen dengan luar biasa. Ini seperti menonton monster. Xiao Zhen, bagaimana mereka tidak tahu, itu adalah orang yang kuat, wakil presiden dari Warhaven League, tetapi karena terlalu memahami jadi, menambahkan perasaan ngeri Ye Xiwen, dapat benar-benar memaksa Xiao Zhen ke titik seperti itu, bukankah Ye Xiwen terlalu mesum? Ye Xiwen langsung, awal, mengejar masa lalu, kep tangan naga besar, kelahiran cetakan, gelombang tangan besar Xiao Zhen, pedang panjang meledak menjadi cahaya yang mengerikan, kedua belah pihak hancur bersama, cahaya mengerikan langsung tersapu lapisan gelombang udara menyapu semua arah. Xiao Zhen juga terpana oleh kekuatan yang mengerikan, dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, Liu Yueru akhirnya bergerak, dan langsung bergegas, pedang panjang dengan air biru, dan pedang membengkak. Kaki Ye Xiwen marah, dan dia telah lolos dari pedang ini. Berdiri teguh, Ye Xiwen menatap Liu Yueru dengan samar. Liu Yueru tidak ingin terus menyerang, hanya untuk menyelamatkan Xiao Zhen, dan kemudian dengan lemah berkata, karena Ye Xiwen kamu ingin potongan hukum ini, kita melawan Tianmeng tidak akan menginginkannya. Saya harap keluhan di antara kita dapat dihapuskan dengan undang-undang ini. Petik 2. Ketika saya mendengar kata-kata Liu Yueru, Xiao Zhen merasa tertekan dan muntah darah, tetapi dia juga tahu bahwa kata-kata Liu Yueru benar. Seharusnya seperti ini. Ye Xiwen terlalu mengerikan. Bagaimana dia bisa mengerti tanpa orang yang menghadapinya? Sekutu medan perang hanya merasa bahwa Ye Xiwen benar-benar menekannya. Tapi hanya dia yang tahu bahwa dia hanya menghadapi perasaan betapa mengerikan, perasaan menyapu seperti badai, hanya mencekiknya, sulit bernapas, dia hampir mencoba yang terbaik, tidak melawan Ye Xiwen, tetapi itu untuk bertahan hidup. Itu hanya untuk bertahan hidup, tetapi karena ini, jadi dia bersalah. Dia pikir dia sudah menjadi pemimpin di antara generasi muda, tetapi di depan Ye Xiwen, dia masih sangat rentan. Itu adalah kondisi yang sangat berbeda dari Ye Xiwen, yang membuatnya merasa canggung. Tetapi dia tahu bahwa kata-kata Liu Yueru benar. Jika Ye Xiwen benar-benar khawatir, bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Ini adalah Pulau Wan Yao. Tidak ada orang tua untuk mereka. Mereka dapat mengandalkan mereka. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Kekuatan yang kuat menyapu dunia, orang-orang lemah menjadi mangsa, sesederhana itu. Ye Xiwen tidak peduli apa yang dipikirkan Xiao Zhen, meskipun Xiao Zhen kuat, tetapi dalam perkiraan hati Ye Xiwen, itu masih lebih dari 8 kaisar,
8 kaisar tidak tertandingi, kekuatannya juga mengerikan. Jika tidak bertemu Ye Xiwen, jika diubah siapapun yang tidak kalah akan menjadi sangat jelek. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen sangat terkesan dengan 8 kaisar. 8 kaisar memiliki warisan peninggalan masa lalu. Pada saat itu, mereka hanya di bawah amarah untuk membasmi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak berharap untuk melakukan pertarungan besar seperti itu. Tetapi kali ini dia seharusnya belajar, bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun di Pulau Wan Yao, cahaya adalah bahwa dia ingin mencerna apa yang telah diperolehnya di reruntuhan. Saya takut itu akan menjadi tidak normal dan mengerikan. Memikirkan hal ini, hati Ye Xiwen tidak bisa menunggu peningkatan kekuatan. Kekuatan 8 kaisar sendiri sepenuhnya terungkap. Ini adalah puncak kebenaran ke-6. Dibandingkan dengan Ye Xiwen saat ini, saya khawatir lebih banyak membiarkannya pergi. Ye Xiwen juga sedikit digenggam. Ketika saya mendengar Liu Yueru, Ye Xiwen hanya berkata dengan lemah, "Selama Anda tidak datang menemui saya untuk masalah, saya tentu tidak akan kesulitan menemukan Anda masalah." Liu Yueru mengerti arti Ye Xiwen, dan kecemburuan Ye Xiwen jauh di dalam hatinya. Dalam hatinya, Ye Xiwen terlalu dalam. Ketika Ye Xiwen mengikuti Wu Shaokun, itu hanya semacam seniman bela diri, apa nafasnya. Itu semua sangat umum, tetapi sekarang semuanya membuktikan bahwa itu semua palsu. Pernahkah Anda melihat seekor anjing sungguhan yang telah memainkan master 4 arah kebenaran? Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen bukan lawan mereka. Bab 225 menghancurkan hukum. Wu Shaokun. 7 Dia tidak ikut denganmu. Ye Xiwen bertanya dengan sangat jelas. Berbicara tentang penampilan Liu Yueru ini sedikit berubah dan kemudian berkata, dia berbeda dengan filosofi kami. Dia meninggalkan 1. Ye Xiwen menatap wajahnya dan tahu bahwa itu tidak sesederhana itu, tetapi tidak terus bertanya. Pada saat ini, orang banyak tiba-tiba berseru bahwa potongan-potongan hukum mulai menyimpang dan melarikan diri. Mereka melarikan diri kembali ke tempat mereka pergi. Semua orang berteriak cemas. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya menginjak langkah. Dia mengambil sepotong kehidupan dan bergerak menuju puing-puing hukum. Potongan, menusuk 1, dipotong langsung di telapak tangan Ye Xiwen untuk membuka luka yang sangat mengerikan. Seseorang melihat bahwa Ye Xiwen memiliki perasaan senang ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Yang terbaik adalah Ye Xiwen terputus oleh potongan-potongan itu. Anda harus tahu bahwa ini bukan sepotong kaca yang umum. Ini adalah aturan hukum yang tersisa ketika ruang nyata dihancurkan. Ini tidak dihancurkan oleh material. Ini lebih langsung dipisahkan dari ruang di mana materi ada. Ini seperti cermin. Sosok di tengah, ketika cermin dalam kondisi baik, angkanya juga utuh, tetapi begitu cermin itu pecah, seluruh sosok itu terfragmentasi dan berubah menjadi kenyataan. Artinya, orang akan hancur oleh kehidupan. Tidak ada yang berani menangkap puing-puing undang-undang ini secara langsung. Kali ini, Liga Wars telah melakukan banyak persiapan. Ada banyak instrumen yang digunakan untuk menangkap pecahan undang-undang ini. Siapa yang secara langsung menggenggam tangan? Bukankah itu mencari kematian? Tapi yang lebih tak terbayangkan adalah bahwa Ye Xiwen tidak dipisahkan oleh kematian dan hanya mati karena darah berdarah. Meskipun Ye Xiwen telah jatuh dari langit ke tanah, tetapi masih menyebabkan seruan dari banyak orang. Ya Tuhan, bagaimana bisa seseorang secara langsung memahami potongan-potongan hukum? Apakah ini kebangkitan para dewa kuno? Mengerikan. Bagaimana bisa ada daging yang begitu mengerikan? Tidak mengherankan bahwa pada awalnya, daging itu benar-benar menempel pada wakil mineral. Tubuh ini terlalu mengerikan. Apakah kita menyaksikan mukjizat? Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Setidaknya mereka tidak melihat ada yang bisa melakukan ini, tapi Ye Xiwen melakukannya. Tiba-tiba, mengejutkan para murid dari War Heaven League. Bahkan Xiaoyan, yang telah jatuh ke batu loncatan dengan kata-kata orang lain, tidak tertekan. Saya terpana dan menyaksikan pemandangan horor. Darah Ye Xiwen disemprotkan, mengandung jejak kawat emas,
itu adalah keilahian yang dimurnikan ke dalam tubuh oleh Ye Xiwen. Dalam kengerian semua orang, Ye Xiwen bahkan lebih terkejut lagi. Fragmen undang-undang ini terlalu mengerikan. Bahkan jika Ye Xiwen Rao siap, Yuan asli ada di seluruh tubuh dan hegemoni dibuka, tetapi masih dipisahkan dengan sekejap. Xiao Zhen Jiangwang tidak bisa memotong luka di tangannya. Tapi hukum mengerikan dari pisau ini sebenarnya telah dilakukan. Dan itu dilakukan dengan mudah dan mudah. Tidak ada jejak keengganan. Sama seperti kehidupan Ye Xiwen di masa lalu dapat memotong busa plastik dengan jarinya, itu tidak terlalu enggan dan sangat sederhana. Keluarga saya tahu urusan saya sendiri. Keseriusan hegemoninya. Seluruh dunia. Saya takut tidak ada yang memaksanya untuk mengerti. Tetapi bahkan jika ia masih canggung dengan hegemoni, kulitnya masih terbelah dan tulang-tulangnya dipotong bersama-sama. Jika bukan dia, segera memobilisasi perlawanan ilahi yang telah disempurnakan. Pada saat ini, mungkin itu dapat dibagi dua. Mungkin tubuh hegemonik Dacheng dapat merobek kekosongan dengan tangan. Tapi sekarang keterampilan Ye Xiwen terlalu jauh. Jangan mengatakan bahwa lubang kekosongan dipotong bebas. Itu tidak langsung dipotong menjadi dua bagian dengan aturan ini. Ini masih merupakan jasa ilahi. Fragmen hukum berjuang di tangan Ye Xiwen. Cobalah untuk melarikan diri. Aturan-aturan ini bukan hanya sekelompok aturan tanpa pemikiran dari saat fragmentasi. Ini adalah kesempatan mereka. Jika Anda dapat melarikan diri untuk menemukan tempat, setelah ribuan tahun bertahun-tahun juga mungkin dapat berevolusi menjadi tuan yang mengerikan yang dilahirkan dengan kekuatan hukum. Aturan Peng 1, memisahkan diri dari daun telapak tangan Ye Xiwen dan memercik pada saat itu untuk melarikan diri. Lihat, hukum akan melarikan diri. Aku akan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan potongan hukum 1. Hukum tidak mau mendapatkan 1 untuknya. 1. Banyak murid dari Liga Perang Surga tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah balas dendam terhadap penindasan Ye Xiwen. Namun, Xiao Zhen dan Liu Yueru menatap Ye Xiwen dan melihat apa yang akan ia lakukan. Benar saja, Ye Xiwen tidak punya niat untuk berkompromi, melihat bahwa potongan-potongan hukum harus melarikan diri, tiba-tiba terbang dan mengejar masa lalu. Tangan besar itu langsung mengembun menjadi cakar naga besar dan meraihnya. Cakar naga ini berbeda dari masa lalu. Warna emas. Keagungan samar berlalu dari cakar naga seolah itu adalah dewa naga. Berada di ambang dunia, tangan besar Ye Xiwen seperti laut. Menggenggam dunia yodium, kesakralan sakral ada di dalamnya. Dalam sekejap, pecahan-pecahan hukum ditangkap oleh para siswa. Fragmen ilahi dan hukum digosok dengan ganas. Di tangan Ye Xiwen, mengerikan ledakan itu terjadi. Itu seperti satu alam semesta yang dilahirkan dan dimusnahkan, ia dilahirkan kembali dan dihancurkan. Langsung dengan sifat ilahi, potongan-potongan hukum terikat dengan kuat. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan Ye Xiwen. Yang lain tidak bisa berpikir. Semua orang terkejut. Saya tidak berharap untuk menghadapi hukum pelarian. Ye Xiwen benar-benar menangkapnya secara langsung. Tubuhnya benar-benar masih tubuh manusia. 7. Apakah itu tubuh dewa iblis yang tidak ditransplantasikan? Ini terlalu mengerikan. Siapa yang akan menjadi lawannya di masa depan? Dengan kekuatan seperti itu, aku pasti bisa dianggap sebagai pemimpin tertinggi generasi muda. Tidak ada yang berani menggaruk hukum dengan daging. Tapi sulit membayangkannya. Kemudian Ye Xiwen meraih aturan tangan. Di tangan besar itu ditutup dan pecahannya pecah, orang-orang terpana, seseorang dapat menghancurkan pecahan-pecahan hukum dengan tangan. Hukum itu sendiri tidak kasat mata, tetapi ketika ia runtuh dan menjadi konkret, itu akan menjadi sangat keras dan tajam. Ketika orang kebanyakan mendekati, itu akan terpecah-pecah. Ye Xiwen takut untuk menjangkau dan dia juga akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba orang yang tak terhitung jumlahnya berseru, "Ini hanyalah kejahatan. Ini bukan hanya sepotong langit dan bumi, tetapi sepotong hukum." Itu dapat membuat orang merasa bahwa mereka dapat menembus dunia legendaris.